Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam. Pertandingan akan digelar malam ini di Hassana Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan. Sebelumnya pada leg pertama, anak-anak asuhan Sintayong menggasak Brunei dengan skor telak 6-0. Ketika itu, 3 gol dicetak striker Dimas Drajat, Ramadan Sananta 2 gol, dan Rizky Ridho menyumbang 1 gol. Di atas kertas, Indonesia memang diprediksi akan kembali menaklukkan Brunei. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 146 FIFA, sementara Brunei ada di peringkat 191. Dari 6 pertemuan terakhir, Indonesia hanya 1 kali kalah dari Brunei dengan skor 0-1 pada 4 Maret 1990. Selebihnya tim Garuda selalu unggul bahkan tanpa kebobolan gol. Pemain tengah Mark Klok menyebut timnas bukan hanya mengincar kemenangan, namun yang terpenting adalah memperbaiki chemistry antara pemain dan memperbaiki ranking FIFA Indonesia. Dan kita datang ke sini untuk menangan, yang penting tim harus main bagus, kita harus menang, itu sangat penting. Dan siapapun main, siapapun cetak gol, itu kita lihat nanti, tapi yang penting kita datang untuk menangan, untuk negara. Supaya chemistry di sini lebih baik, FIFA ranking kita juga lebih baik. Ini yang penting. Indonesia akan kembali mengandalkan daya gedor striker-strikernya untuk mencetak banyak gol ke gawang Brunei seperti di leg pertama. Striker Ramadan Sananta yang di leg pertama mencetak 2 gol mengaku dalam kondisi fit dan siap memberikan yang terbaik. Ya, tentunya saya sangat siap untuk pertandingan yang kedua ini di Brunei, dan tentunya saya berharap setiap sekali saya dimainkan oleh Coach Shin, saya selalu 100% dan selalu siap. Jika berhasil mengatasi Brunei malam ini, Indonesia dipastikan akan lolos ke putaran 2 kualifikasi Piala Dunia di grup F. Di sana sudah menanti lawan-lawan yang akan lebih menyulitkan seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Jika mampu menampilkan permainan baik di leg pertama, timnas akan lebih percaya diri menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dengan lawan-lawan yang lebih kuat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita akan berbincang lebih dalam. Timnas akan menghadapi Brunei Darussalam, lawan yang di atas kertas lebih lemah. Namun bagaimana Timnas memanfaatkan pertandingan ini agar tampil lebih baik? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola, M. Kusnaini. Bung Kus, selamat malam. Selamat malam, Friska. Kalau lawan Brunei sih sebenarnya di atas kertas hitung-hitungannya kita unggul ya. Tapi antisipasi Brunei membuat kejutan seperti apa sih? Iya, kita sudah melihat pertandingan pertama dan di situ kita sudah melihat level permainan Brunei. Potensi untuk kejutan tuh rasanya sebetulnya tidak terlalu besar gitu ya. Sekarang pertanyaannya kan satu, pelatih mau menjadikan pertandingan ini sebagai apa? Kalau saya berpikir bagaimana menjadikan pertandingan ini sebagai batu loncatan untuk mempersiapkan tim menghadapi fase grup nanti. Ya. Daripada memikirkan soal skor, mendingan mempersiapkan tim untuk menghadapi fase grup nanti. Sambil menyiapkan skenario-skenario ketika tim misalnya bermain tanpa Jordi Amat sudah kelihatan kemarin. Lalu bagaimana kalau tim bermain tanpa Ramadan Sananta? Lalu bagaimana kalau tim bermain tanpa Mark Klok? Itu juga bisa menjadi hal-hal yang bisa dipertimbangkan oleh pelatih memanfaatkan laga melawan Brunei sebagai kesempatan bereksperimen. Jangan mikirin skor lah, buat apa juga menang skor banyak, toh sama-sama sudah pasti lolos. Kalau lihat skornya kemarin 6-0, kita rasanya tidak mungkin juga kalah 7-0 kali ini gitu ya. Walaupun memang dalam sepak bola semuanya bisa terjadi, tapi agak mustahil rasanya. Terlalu jauh lah ya, tapi tadi selain bisa uji coba formasi pemain, apalagi secara teknis yang membuat laga ini bisa punya manfaat untuk timnas Indonesia begitu? Iya, yang pertama ini kesempatan untuk menguji mental pemain-pemain ketika bermain di bawah tekanan lawan ya. Kita kan timnas ini selama ini lebih banyak main di kandang sendiri ya. Banyak pertandingan kita main di kandang sendiri, lawan Turkmenistan, lawan Curaçao, lawan banyak tim tuh kita main di kandang sendiri. Jarang kita main di kandang orang. Nah, kali ini kita melihat timnas akan bermain di kandang Brunei. Ya, tekanan dari penonton Brunei mudah-mudahan bisa menjadi semacam tolok ukur supaya pemain mengalami sendiri bagaimana menghadapi lawan yang mendapat dukungan dari tuan rumah. Nanti kan kalau pertandingan di kualifikasi di fase grup, kita akan menghadapi situasi itu.
Tapi kayaknya kalau dibandingkan dengan negara lain yang memang sudah jadi rivalnya Indonesia, Malaysia misalnya, tanding Iya. di kandang lawan ya di Brunei suasananya tidak akan sepanas itu ya. Iya, ya itulah. Karena memang Brunei ini dari segi sepak bola memang sejujurnya levelnya satu kelas di bawah kita gitu ya. Kelihatan dari pertandingan kemarin bukan sekedar karena kita bisa menang 6-0, tapi memang kualitas permainan Brunei memang masih di level itu. Babak pertama itu kan sebetulnya secara permainan kita mainnya agak jelek gitu ya. Tapi toh masih bisa unggul gitu. Dan di babak kedua ketika kita bermain lebih bagus, unggulnya Ya. semakin banyak. Jadi kalau sekarang ini bicara target gol tadi Bungkus bilang nggak usah dipikirin berapa golnya. Tapi apa yang Iya. paling realistis kalau kita bicara jangka panjang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak hanya pertandingan ini saja? Ya, itu yang pertama, pelatih harus bisa mendapatkan alternatif-alternatif ketika pemain-pemain utama tidak bisa bermain. Itu yang nomor satu. Ya. Yang kedua, membangun chemistry kerjasama antara pemain-pemain yang selama ini sudah menjadi langganan timnas. Karena kerangka tim di zamannya Sintayong ini kan tidak banyak berubah. Pemain yang ngisi lini tengah nggak jauh dari Maklok, yang ngisi depan nggak jauh dari Dimas Derajat, yang ngisi blok pertahanan nggak jauh dari Rizky Ridho, Elkan Bagot, Fahrudin. Nah, mereka harus terus meningkatkan chemistry supaya ketika lawannya lebih kuat, nggak ada lagi persoalan chemistry gitu loh. Oke, dan ini bisa bisa jadi uji coba juga ya, dan harus jadi uji coba karena nggak ada pilihan lain ya, Bungkus ya, kalau dengan kondisi seperti ini lawannya kan Iya, Brunei. mau cari apa lawan Brunei? Cari skornya juga nggak penting-penting amat gitu Ya. loh. Jadi cari hal-hal yang sifatnya untuk jangka panjang. Ya, kita harus jadikan pertandingan ini produktif untuk timnas Indonesia seperti catatan Iya, dari Bungkus betul. tadi. Terima kasih M. Kusnaini, pengamat sepak bola. Sama-sama Bungkus, Friska. terima kasih, selamat malam. Selamat malam Friska.